Jokowi itu beneran dungu setelah apa yang terjadi sekarang. Tetap dungu karena dia nggak bikin kalkulasi atau nggak mampu melihat. Asumsi kita adalah Prabowo pura-pura nurut sekarang. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys. Rocky Gerung dengan FC pula udah memprediksi apa yang terjadi jika Prabowo dan Gibran nanti jadi dilantik guys. Ini seru banget guys. Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng. Ada satu soal lain nih Rock. Ini penting karena menurutku sih ini bukan sekedar pertanyaan iseng tapi serius ini. Jokowi itu beneran dungu setelah apa yang terjadi sekarang. Pilpres 2024, pemilu 2024 secara umum. Terus kemudian dia bertahan dalam posisi itu kan. Dia kan bener-bener nggak punya malu menurut aku. Dia terang-terangan cawe-cawe kayak begitu. Dia langgar ini langgar itu gitu dengan percaya diri penuh gitu loh. Terus kemudian lewat. Katakanlah misalnya Prabowo Gibran jadi presiden wakil presiden. Dia kan bisa mengatakan untuk dirinya minimal saya menang nih. Dia dungu, tetap dungu ya. Tetap dungu karena dia nggak bikin kalkulasi atau nggak mampu melihat bahwa kekuasaan itu ketika berpindah itu orang yang bahkan tadi pernah menyodorkan diri untuk mendukung itu nggak akan diangkat. Karena itu Jokowi mulai cari cara, misalnya gue baca undang-undang ibu kota, undang-undang Jakarta yang baru aglomerasi itu kan, bahwa kekuasaan mengatur Jakarta bisnis politik akan diberikan pada wakil presiden. Lalu gubernur DKI akan ditunjuk oleh presiden. Kan itu cawe-cawe baru Jokowi kan. Jadi dari hulu dia udah kacau, akhirnya di hilir dia cari-cari cara tuh supaya Gibran tetap berperan. Padahal Gibran itu sebagai wakil presiden tidak boleh melakukan apa-apa selama presiden masih aktif. Itu dasarnya kan. Jadi itu juga melanggar konstitusi. Jadi ini namanya hilirisasi kedunguan. Dan sebetulnya ada satu presiden dulu kan, ketika JK menjadi wakilnya SBY. Ketika mereka bikin perjanjian tertulis konon ya, dan kemudian JK punya kewenangan besar. Nah sekarang ada yang pantas kita curigai nih Rock, karena kan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu baru dibicarakan separuh-separuh. Konsep tentang pengelolaan Jakarta yang utuh belum banyak dibahas orang. Salah satunya kan akan menjadikan Jakarta bersama Bodetabek sehingga jadi Jabodetabek sebagai satu kawasan ekonomi bisnis khusus. Dan Dewan Pengelolanya itu didirikan khusus, Dewan Pengelola Jabodetabek. Dan dalam konsep yang mereka susun itu ketuanya ex officio wakil presiden. Ya itu yang jadi artinya presidennya dilempar ke Kalimantan gitu kan. Terus kemudian wakil presidennya mengurusi urusan ekonomi dan bisnis untuk wilayah yang paling strategis dari seluruh wilayah di Indonesia, Jabodetabek. Nah, kalau itu kemudian terjadi, maka itu tadi makanya aku tanya, ini Jokowi tetap dungu atau enggak dungu? Dia dungu lah, mana mau presiden itu begitu undang-undangnya keluar misalnya, lalu Prabowo sebagai presiden dia batalin aja undang-undang itu, dikasih kepres aja kan, mana mau dia atur wakil presiden. Jadi ini asumsi kita adalah Prabowo pura-pura nurut sekarang sampai kemudian dia dilantik ya. Dan bisa kepres pertamanya itu membatalkan. Ini bukan pengakuannya Prabowo ke Rocky Gerung kan? Enggak, dia belum WA gue. Jadi kadang-kadang aku ngebayangin gini Rock. Yang terjadi kalau memang benar teori Rocky Gerung bahwa Jokowi dungu, dia itu sedang mengerdilkan status dan posisi dia. Sebelumnya kan yang dia kemudian tolak kan, katanya bikin dia marah kan, itu kan petugas partai kan. Sebentar lagi setelah 20 Oktober tahun 2024 dia jadi petugas Prabowo ya. Pasti itu pasti ya. The very logic of power akan begitu kan. Kan nggak mungkin Prabowo membiarkan ada orang yang seolah-olah harus dia laporin tiap hari kan. Jadi kita bayangin misalnya Gibran rapat kabinet, ada Prabowo di situ, begitu selesai rapat Gibran melapor pertama pada Jokowi kan. Kan bapaknya mau pantau seberapa kuat faktor Gibran ada di situ. Tetapi itu juga akan merepotkan Prabowo karena setiap hari orang akan hajar Prabowo Gibran kan. Jadi dia pusing kan. Misalnya kita bayangin kuliah universitas itu di atasnya ada foto Prabowo, sebelah kanannya foto Gibran. Lalu orang mulai itu ngapain tuh, yang sana mau jatuh nggak? Jadi Prabowo juga terganggu terus menerus. Gangguan itu bisa menimbulkan efek-efek yang tak terduga dari Prabowo. Jadi memang kita itu berhadapan dengan lanjutan drama yang sebetulnya kita bisa duga ya. Kita bisa duga. Tergantung asumsi mana yang kita mau pertahankan kan. Kalau asumsi yang kita mau pertahankan adalah seperti asumsi orang-orang pendukung Jokowi nih, dia hebat,
Ini pengatur strategi yang dahsyat gitu dan seterusnya gitu. Maka kemudian orang bisa membayangkan bahwa mungkin dalam beberapa kali pilpres ya Jan Etes jadi presiden gitu ya. Setelah sebelumnya omnya dan seterusnya kan. Jadi kekonyolan demi kekonyolan karena Jokowi panik, ya muncul akhirnya orang. Misalnya taruh AHY di situ tuh. Ya AHY diolok-olok juga sekarang kan. Tetapi satu waktu nanti ada 2 anak muda di kabinet tuh, Gibran dan AHY. Pasti kamera cari AHY. Karena AHY masih bisa siksa ya, diterangin isu masih bisa dijawab. Kalau Gibran dari segi penampilan sebagai wakil presiden itu kamera udah nggak enak tuh nyorot itu kan. Jadi Jokowi nanti akan cemburu lagi. Loh kok bukan Gibran yang disorot oleh kamera. Jadi mungkin Gibran itu akan mengalami semacam sindrom Pak Ma'ruf Amin lebih cepat itu. Hilang mengalami Pemakrup Aminan lebih cepat. Yes. Itulah ya. Oke. Kalau ternyata Prabowo Gibran jadi presiden, itu kan banyak sekali skenario yang menarik, Dok. Kita harus bikin perjanjian, Dok. Kita harus bikin edisi khusus kita berdua ngebahas itu secara rutin. Di Keep in Touch. Ya, 12 menit ketika mereka berdua dilantik, kita langsung mengudara ya. Dan yang keluar pertama adalah satire itu. Akhirnya pasangan yang tak resmi itu berdampingan juga kan. Itu soalnya. Terakhir. Dan publik tetap akan ingat sepanjang pemerintahan Pak Prabowo itu Gibran akan jadi olok-olok generasi baru. Karena nggak mungkin dilupakan bahwa dia pernah punya paman, lalu orang setiap kali mungkin seminggu sekali di kampus diputar lagi itu Dirty Vote, lalu ada seri kedua Dirty Hand, seri ketiga Dirty Mind. Itu deh. Oke, apa yang terakhir? Yang terakhir, tentang Indonesia masa depan. Ya that's nice. Optimis? Sangat, karena justru keadaan ini politik itu akhirnya harus sampai ke kedunguan tertinggi. Ya, kedunguan tertinggi baru jadi normal tuh. Dan kan kalau kita baca misalnya pikiran-pikiran anak muda sekarang merasa bahwa kita akhirnya mau terjun ke politik karena ditipu oleh Jokowi menyodorkan seseorang sebagai calon kita, tapi kita nggak pernah suka itu. Nah, itu terbaca dari misalnya kita bisa duga kuat kenapa PSI sebagai wadah anak muda itu bahkan nggak mungkin akan dipaksa masuk ke parlemen, tapi sebetulnya secara elektoral dia drop. Padahal seluruh fasilitas sudah dikasih di situ. Artinya itu protes terhadap Jokowi, protes terhadap Kaisang. Dengan sendiri juga protes pada Gibran. Dan ya mungkin juga Pak Prabowo akhirnya lihat ya tanpa Gibran sebetulnya Gerindra juga bisa capai hal segini kan. Jadi kondisi itu yang akan jadi semacam tulang di dalam lidah Prabowo. Setiap kali dia mengucapkan sesuatu dia ingat bahwa ya anak muda akan tetap sinis pada pasangan ini. Jadi dengan kata lain, Rob, di balik semua musibah seperti yang orang sering gambarkan tentang pemilu 2024 dan epilognya kemudian, sebetulnya ada berkah yang bisa tersembunyi ya. Bahwa kita punya pemimpin yang barangkali sangat tidak kita harapkan, memperlihatkan wajah yang sangat buruk tentang wajah demokrasi yang kita bayangkan sejak awal dulu membayangkan demokrasi, tapi akhirnya setiap orang melipat gandakan usahanya untuk melawan. Ya itu. Setiap orang jadi terus terjaga gitu. Karena alarm itu bunyi terus gitu. Adrenalin politiknya diproduksi berlebihan. Karena orang udah capek lihat sini apa yang terjadi, dan karena itu ide pemaksulan itu mungkin mulai besok salam pemaksulan itu mulai jalan lagi kan. Dan sudah mulai besok lah kita salam pemaksulan. Sekarang aja mulai salam pemaksulan. Oke, makasih banyak Rocky. Terima kasih banyak, kita berbagi optimisme. Karena Keep in Touch, Keep Talking, dan semua program yang dirancang di sini menempatkan semua orang sebagai pelaku dan bukan sebagai penonton. Kalaupun tadi kita ngobrol kayak begini gitu, itu bukan orang yang sedang menonton, tapi 2 orang pelaku sedang membicarakan permainan yang kita sama-sama jalani, bukan permainan yang kita tonton. Kita nggak pernah nonton, kita ikut bermain di situ supaya ada energi untuk keep fighting, just for the sake of the nation gitu. Keep makar. Makar Majelis Kerja Akal Rakyat atau main kelakar. Wow, debat ini guys, debat yang paling seru guys ya, menurut saya guys ya. Jika Prabowo nanti terpilih jadi presiden dengan Gibran ya kan, jadi
Rocky Gerung dia udah tahu guys apa yang terjadi, gimana drama-dramanya dia udah tahu guys ya. Yang pertama-tama dia menjelaskan bahwasanya Gibran tuh bakal menjadi olok-olokan sampai 5 tahun ke depan guys, setelah dilantik gitu guys ya. Kemudian kalau mereka tuh dilantik kan, di hari pertama langsung bikin dialog satir guys. Kemudian drama-dramanya dia udah tahu semua guys ya. Berarti memang udah diprediksi guys ya, gimana keadaan-keadaan nanti jika terpilih atau jika tidak terpilih. Bahkan Rocky Gerung tahu juga gimana nasib Presiden Jokowi nanti setelah nggak jadi presiden lagi guys ya. Prabowo saat ini dia pura-pura nurut, nanti dia langsung guys setelah dilantik dia langsung melawan itu guys. Nah itu kan hal-hal yang nggak pernah terlintas di pikiran kita guys ya. Mantap juga guys. Nah gimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat banget bagi kita semua guys, dan menjadi ilmu baru dan menjadi referensi yang mantap jiwa. Saya juga video yang sampai sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.